Ayo mana tepuk tangannya? Yang sebelah sini tepuk tangannya mana? Semuanya tepuk tangan. Ternyata orang Indramayu itu kayak taman kanak-kanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Piye kabare? Masih punya duit? Masih punya beras? Masih punya utang? Masih punya suami? Duit ora punya, beras ora punya, utang punya, suami punya. Terus suaminya ngapain aja? Karena tujuan bersuami itu, satu, ada yang beliin beras, dua, ada yang beliin ikan, tiga, ada yang bangunin rumah, empat, ada yang tanggung jawab saat melahirkan, lima, ada yang tanggung jawab saat pendidikan anak-anaknya makin besar. Tujuan bersuami itu agar istri bisa menikmati hidup dengan bahagia, penuh cinta dan banyak harta. Teorinya, merokoknya gak berhenti, minum kopi gak berhenti, baju pengen dicuciin, baju pengen disetrikain, giliran punya duit banyak punya bini lagi. Akur enggak akur? Aku enggak. Ya wes, daripada pusing punya suami lebih baik enggak punya suami. Sama kayak bupatinya. Daripada pusing punya istri cerewet lebih baik enggak punya istri. Perasaan saya nasinya sama juga. Ya senasib. Tapi sekarang lagi musim para duda memimpin Indonesia. Bener gak? Kalau ingin karirnya cemerlang, kalau ingin banyak uang, jadilah duda seperti Deddy Mulyadi. Bener gak? Nah, jadi Pak Wakil Bupati jangan berharap ke depan jadi bupati selama punya istri. Bohong. Nanti saya nggak dikirimin mangga. Enggak. Pak Wakil Bupati ini setia. Selama di rumah dia begitu mencintai istrinya. Yang berikutnya saya nggak usah ngomong lagi. Ada Pak Kapolres ada, Pak Dandim ada, pimpinan DPRD ada, PRD ada, anggota DPRD provinsi ada enggak? Ada, pokoknya ada aja. Para kepala dinas ada. Pak Kuwo ada, Pak Kuwo. Ada. Kemana? Bu Kuwonya ada, Bu Kuwo. Ada. Ini Bu Kuwo kan? Kemana Pak Kuwonya? Di belakang. Kuwo itu begitu. Dia selalu ada di belakang rakyatnya. Mantap. Seneng gak? Saya ini boleh berkata Bupati, keliling kemana-mana saya baru menemukan seorang penari yang narinya pakai jiwa, narinya pakai rasa dan narinya pakai cinta. Penari legend tadi luar biasa, sepintas saya sudah bisa baca. Ini legend ini. Untuk itu saya kasih hadiah, tiap Rabu ikut saya keliling Jawa Barat, itu job dari saya. Ya, tenang aja, tenang. Janda apa punya suami? Oh, janda. Belakang, jangan terlalu dekat sama saya. Tapi narinya nanti pakai topeng ya. Nah, maksudnya biar nggak kelihatan tuanya gitu. Lah, baru nih kami punya gubernur kayak gini ya. Di sepanjang jalan Bapak Aing. Bapak Aingnya kalau di sana yang bahasa Sunda, kalau bahasa Indramayu gak apa-apa.
Bapak Kula kan? Oh, ya ada yang bilang Bapak Kula, ada bilang Bapak Reang. Reang itu artinya apa? Kurang. Saya. Loh, kalau Jawa Reang apa? Ya kan dulu saya ini kan, saya orang Pantura, ibu saya garisnya dari Pantura, dari Cirebon, bapak saya garisnya dari Sumedang. Bapak saya bilang, Indomane mah Jawa Reang. Jawa Reang itu apa? Jawa orang, Jawa Insun, Jawa Kula. Saya boleh nggak jadi warga di sini? Ada nggak janda? Ya maksudnya kalau ada janda buat Pak Bupati. Yang muda itu dapetin yang tua, biar anaknya setengahnya. Yang tua kayak saya dapetin yang muda, itu namanya adil. Bener gak? Sekarang itu yang pinter kawin sama yang bodoh, biar anaknya ikut setengah pinter setengah bodoh. Yang kaya kawin sama yang biar yang miskin ke bawah kaya. Yang tinggi nikah sama yang biar anaknya 160 cm. Ya kan? Perempuan cantik kawin, perempuan cantik bodoh kawin sama laki-laki jelek pinter, biar anaknya cantik dan pinter. Itu kalau nasibnya bagus. Nanti anaknya yang jelek ya bodoh. Iya, perbaiki keturunan ya. Ya udah, ya saya udah kawin sama orang Indramayu aja. Setuju nggak? Ya saya bara cari calon istri gubernur. Wong Indramayu. Tepuk tangan dong. Wow. Orang baik ya. Orang. Hah? Ya wes ngartina ya baik wis sungguh. Ya pokoknya gini, ini tadi saya perhatiin tari Indramayu tuh indah tari topengnya, tapi jangan hanya indah di panggung. Seluruh keindahan penari harus masuk dalam seluruh keindahan pembangunan di Indramayu. Setuju nggak? Kapal lautnya harus indah. Kapalnya indah, di kapal dikasih lukisan. Bener gak? Bendera kapalnya indah, lautnya indah, nakoda kapalnya indah, ABK-nya indah, rumahnya indah, tertata rapi, kampung-kampung nelayan tertata, pantainya indah, bersih. Nanti disiapin, nanti landasan pesawatnya 2 km. Kalau ada apa-apa nanti pesawat gubernur turun, jemput warga yang sakit, lihat takut ada kontrol sampah dalam setiap waktu. Karena target saya Jawa Barat tidak boleh ada tumpukan sampah, tidak boleh ada sampah di sungai, tidak boleh ada sampah di laut. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Bertentangan dengan prinsip Islam dan bertentangan dengan prinsip lingkungan budayaan. Setuju nggak? Sawah-sawahnya ditata dengan baik. Nanti saya bikin alokasi jalan menuju sawah, jalan menuju laut. Nanti dikasih garis kanan kirinya, jembatan-jembatannya dibikin melengkung. Maka saya kasih contoh di Lembur Pakuan. Itu prototipe desa-desa di Indramayu ke depan. Ya harus seperti itu. Benar gak? Indah. Kantor puskesmasnya indah, kantor rumah sakitnya indah, kantor desanya indah, kantor kecamatannya indah, kantor kabupatennya indah. Hamparan Indramayu ini adalah hamparan keindahan, laksana surga yang diturunkan ke tanah ini. Itu cita-cita saya. Maka saya kasih contoh, ada sampah saya pungut, di sungai saya ambilin sampah
sampahnya. Nanti Pak Bupati di tiap kecamatan bikin pengelolaan sampah, pembakaran sampah dirubah jadi minyak, dirubah jadi bahan bakar. Ini yang nggak akan jauh. Kita sudah mulai minggu depan. Itu saya tadi kemarin malam saya ketemu sama Bupati Banyumas. Mas, udahlah mantan Bupati, aku nggak mau lama, nggak mau cerita, bikin contoh. Tuh ambil, saya bilang Sari Mukti, minggu depan Anda operasi, kita kasih contoh. Habis ini kita operasikan di seluruh Jawa Barat. Aku ingin ini provinsi menjadi provinsi terbersih di Indonesia. Betul nggak? Harus begitu. Pemimpin harus ngambil keputusan. Pemimpin harus ngambil gerakan. Gak boleh takut. Kalau pemimpin penuh rasa takut, jangan jadi pemimpin. Ambil resiko, karena tugas pemimpin mengambil resiko. Siapapun yang menghalangi kita, siapapun yang membendung kemajuan kita, siapapun yang tidak mendukung untuk kebaikan rakyat, siapapun hanya bicara demi kepentingan partainya, kita lewati dan kita lawan. Bener nggak? Betul nggak? Rakyat nggak bisa ditunda-tunda lagi. Anak tawuran harus diberesin. Indramayu tawuran